Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan. Kembali kita datang bersama-sama untuk menaikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui ibadah renungan harian pada saat ini. Untuk itu mari kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah Hadir. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini, namun sebelumnya itu mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu ya Bapa, pada saat ini kami datang bersyukur atas segala kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan bagi kami semua. Dan pada malam hari ini ya Bapa, menandai akan rasa syukur kami sidang jemaat-Mu akan membuka, membaca, bahkan hendak merenungkan firman kebenaran-Mu pada saat ini. Kami mohon ya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami semua, memberkati kami sidang jemaat-Mu yang akan mendengarkan, terlebih khusus ya Bapa, memberkati akan hamba-Mu yang sebentar lagi akan membentangkan firman-Mu bagi kami semua. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, karuniakan hikmat. Berkati setiap persiapan yang boleh hamba-Mu lakukan. Biarlah firman-Mu yang sebentar lagi hamba-Mu akan bentangkan bagi kami semua, boleh hamba-Mu layangkan dengan penuh sukacita. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami sudah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari Matius pasal 8 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-17. Bunyi firman Tuhan, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Amin, firman Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara di rumah. Pulih hanya karena kuasa Tuhan. Ketika kita mendengar pulih saudara-saudara, berarti ada keadaan yang kurang seperti biasanya. Bisa jadi bahwa kondisi fisik, bisa jadi karena situasi-situasi lain. Nah, ketika fisik kita terganggu alias sakit, kita merindukan yang namanya kesembuhan. Dan ketika kita sakit, kita mengatakan bahwa betapa berharganya itu yang namanya hidup sehat. Kita bisa melakukan ini dan itu, bisa pergi kemana-mana, makan juga enak gitu ya. Saudara-saudara, keadaan sakit, badan kita sakit, tanda bahwa kita berada dalam kondisi yang lemah saudara. Kita membutuhkan orang lain, juga kita membutuhkan orang yang bisa menyembuhkan kita, obat yang bisa membuat kita sembuh. Dalam pembacaan kita saudara bahwa ada orang sakit. Yang pertama bahwa ibu mertua Petrus dikatakan bahwa demam. Nah kalau demam saat ini Bapak Ibu Saudara, kita mendengar katanya demam. Mataku mikirku jangan-jangan itu corona. Nah, demam sekarang ini jangan jabat tangan. Apa yang dilakukan Petrus buat ibunya? Yesus buat ibu mertua Petrus, dipegang tangannya. Bagaimana dengan sekarang yang tidak boleh berjabat tangan saudara? Seandainya Yesus berkunjung, dipegang tangannya, lalu perempuan itu lenyap demamnya saudara. Habis itu, setelah orang mendengar tahu bahwa di rumah Petrus ada Yesus yang bisa menyembuhkan penyakit, datanglah dibawa banyak orang. Dan yang sakit ini bukan sembarang sakit Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang kerasukan setan. Orang-orang yang kerasukan setan dibawa kepada Yesus. Dan karena itu dikatakan pula bahwa hanya sepatah kata, tidak perlu panjang-panjang. Sepatah kata, roh-roh itu saudara, mereka semua disembuhkan, orang-orang yang kerasukan ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sakit. Ada orang yang kelihatannya segar bugar, tapi dia bilang sakit. Apanya sakit bu? Hatinya itu loh. Kenapa sakit? Waduh, mau beli peralatan anak sekolah, tidak cukup, sakit, keadaan sakit saudara. Keadaan perekonomian jadi sakit. Juga sakit hati karena mungkin diputuskan pacarnya. Juga sakit hati karena mungkin tidak dihormati, dihargai. Saudara-saudara, ketika kita merasa sakit, ketika kita merasa bahwa kondisi tidak nyaman buat kita, keadaan kita kita merasa bahwa kita terpuruk, tidak dipulihkan. Saat itulah firman Tuhan datang kepada kita saudara. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Karena itu saya suka sekali saudara dengan lagu dari nyanyikanlah Kidung Baru. Ringan semua di Kalpari. Beban berat itu ketika bersama Yesus menjadi ringan. Itu kesaksian penulis lagu nyanyikanlah Kidung Baru. Ringan semua di Kalvari saudara. Karena apa? Jauh-jauh hari firman Tuhan sudah menjanjikan. Di dalam Yesaya 53 ayat 4. Bahwa dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Memang saudara, mungkin ada yang sudah bolak-balik ke rumah sakit melaksanakan cuci darah. Berapa kali ke dokter berobat kok tidak sembuh-sembuh. Tetapi yakinlah bahwa apa yang Bapak Ibu rasakan, apa yang saudara-saudaraku rasakan, sebenarnya Tuhan pun turut bekerja. Dia terus menanggung segala kelemahan-kelemahan kita. Dalam hal apa kita merasa lemah saat ini saudara? Kita renungkan malam hari ini bahwa ternyata jangan kita terpuruk,
Janji Tuhan sudah sangat jelas bahwa Dia akan menanggung penyakit kita. Dia menanggung kelemahan kita. Yang penting saudara, sama seperti ibu mertua Petrus, dia membuka pintu rumahnya. Tuhan Yesus masuk. Dia pun mau dipegang oleh Tuhan Yesus. Saudara, lagu-lagu rohani banyak bisa membantu kita. Oh Tuhan Yesus pegang tanganku. Tidak apa-apa Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan lagu-lagu itu. Pegang tanganku Tuhan. Kita percaya, kita yakin malam hari ini, ketika Yesus memegang tangan kita, kelemahan kita, penyakit kita, Tuhan yang menanggungnya. Amin saudara. Demikian perenungan kita malam ini. Begitu indah firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Mari kita amini, kita aminkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 370 ayat 1. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang datang kepada kami. Semakin meyakinkan kami bahwa beban kami menjadi ringan bersama dengan Yesus. Karena kami yakin dengan janji-Mu bahwa Engkaulah yang akan menanggung kelemahan kami, penyakit kami ya Tuhan. Karena itu di malam ini, kekasih-kekasih kami yang bergumul karena penyakit kami bawa kepadamu. Kami datang membawa orang tua kami, Nenek Payola, membawa Ibu Yuliana Matana, membawa Ibu Perayan Sianifar, Ibu Mulyati, Ibu Resniati, bahkan Ibu Esther Lomban, orang tua terkasih Bapak Simon Bato. Engkau Bapa yang akan terus memberkati, menguatkan mereka, sehingga mereka pun yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka, Tuhan yang akan menyembuhkan mereka. Bahkan ya Tuhan, kami juga berdoa buat Ibu Asa Rombe, kiranya Bapak Engkau memberkati, sehingga dokter dapat mendiagnosa dengan tepat penyakit yang diderita kekasih kami, Ibu Asa Rombe saat ini, dan kami percaya bahwa Tuhan yang akan memulihkan. Bapa di sorga, kami datang berdoa, membawa sukacita kami hari ini, ketika Tuhan menambahkan usia 1 tahun lagi, buat anak kekasih Jumri Sape Tondok. Tuhan sudah memberikan usia 17 tahun. Kiranya ketika dia memasuki masa dewasa, dia akan semakin dewasa di dalam iman pengharapan kepadamu. Juga kami bersyukur bersama Bapak Agustinus Rante. Terima kasih untuk pertambahan umur buat kekasih kami, Bapak Agustinus Rante. Demikian juga dengan syukur kami bersama saudara atau anak kekasih Mersia Toban Bangri atas umur 22 tahun. Kiranya Tuhan memberkati dalam pekerjaan dalam masa mudanya. Bapa di sorga, kami membawa seluruh keluarga kami, kekasih-kekasih kami yang jauh terpisah dengan kami saat ini. Engkau Bapa yang akan memberkati dan mempersatukan kami dalam doa pengharapan kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan, untuk pelayanan esok hari, semuanya kami bawa kepadamu Tuhan, menolong sehingga pelayanan kami esok hari semuanya boleh berjalan dengan lancar untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin.
Ya demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat berakhir pekan saudara-saudara. Persiapkan hati untuk datang menyembah Tuhan esok hari. Selamat malam.